Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai teori sistem perwakilan, lebih khususnya mengenai hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ivani Amelia Widi, NIM 233. Nama saya Tahtanika Setia Pradeni 34. Nama saya Vika Bibi Semara, NIM 235. Baik, berikut adalah materi yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Tata. Sistem perwakilan. Secara sederhana, perwakilan merupakan orang yang mewakili kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama. Prinsip perwakilan menggambarkan para politisi sebagai pelayan rakyat dan memberi mereka tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan diri mereka yang telah memilihnya. Sistem perwakilan adalah sistem yang dijalankan untuk mewakili pihak yang diwakili atau terwakil oleh lembaga-lembaga tertentu yang diatur oleh undang-undang. Perkembangan konsep. Di Inggris, konsep perwakilan diperkirakan mulai dikenal dalam abad ke-14. Penggunaan konsep perwakilan di dalam kehidupan politik berkaitan erat dengan pertumbuhan lembaganya, perkembangan pemikiran mengenai lembaga tersebut, dan perkembangan kata tersebut secara etimologis. Tahun 1215, perkembangan parlemen di Inggris dikenal sejak Magna Carta. Perkembangan fungsi parlemen yang dioperasikan oleh anggotanya didorong oleh pemikiran yang menggariskan bahwa semua orang diwakili dari parlemen dan pikiran bahwa penguasa merupakan simbolik dan keseluruhan rakyat. Tahun 1583, Thomas Smith menggunakan kata perwakilan di parlemen. Sejauh itu, konsep perwakilan politik baru menggambarkan hubungan perwakilan di mana wakil bertindak sebagai delegasi bagi terwakil. Tapi pengaruh pemikiran Hobbes yang muncul di pertengahan abad ke-16 dan Burke lebih dari seabad kemudian memasukkan unsur baru ke dalam konsep tersebut, yaitu tentang kebebasan wakil dalam menentukan sikapnya terhadap terwakil. Konsep wakil dan terwakil. Secara prinsipil, setiap wakil tentulah melihat dirinya dalam mewakili warga negara yang berada di dalam batas lingkup perwakilannya secara keseluruhan. Karena itu, para wakil disebut sebagai wakil rakyat. Akan tetapi, secara operasional, wakil tidak mungkin memberikan perhatian kepada seluruh warga negara yang diwakilinya. 3 kemungkinan yang dimanfaatkan wakil untuk memusatkan perhatian terhadap terwakil adalah: 1. Memberikan perhatian kepada kelompok, 2. Memperhatikan partai, 3. Memperhatikan wilayah atau daerah yang diwakili. Konsep wakil yang dijelaskan oleh Alfred de Grazia yaitu setiap wakil hendaklah memenuhi kualifikasi tertentu yang akan menjamin terlaksananya fungsi perwakilan. Selain itu, untuk mendapatkan statusnya produser yang akan menjamin keabsahannya sebagai wakil, setiap wakil tentulah dituntut mempunyai kemampuan atau keahlian yang diperkirakan atau diharapkan dapat memanfaatkan untuk melayani tugas perwakilan. Selanjutnya adalah mengenai teori perwakilan atau hubungan si wakil dengan yang diwakilinya. Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik karena diangkat, ditunjuk, ataupun dipilih secara langsung melalui pemilu, menyebabkan atau mengakibatkan timbulnya hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya. Oleh karena itu, berikut adalah 6 teori mengenai hubungan si wakil dengan yang diwakilinya. Yang pertama ada teori mandat, teori organ, teori sosiologi, teori hukum objektif,
teori Gilbert Abrakian, dan teori Prof. Dr. A. Hugewerf. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori mandat. Nah, dalam teori mandat, dipelopori oleh Rousseau yang kemudian diperkuat oleh Pétion, di mana berkembang pada era revolusi di Prancis. Nah, teori ini menganggap bahwa si wakil duduk di lembaga perwakilan karena mandat dari seorang rakyat sehingga kemudian disebut sebagai mandataris. Teori ini pun kemudian mengikuti kebutuhan zaman dan melahirkan 3 teori baru. Yang pertama adalah mandat imperatif, yang kedua adalah mandat bebas, dan yang ketiga adalah mandat representatif. Mandat imperatif adalah mengatakan bahwa si wakil bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Jadi si wakil tidak boleh bertindak di luar instruksi tersebut. Apabila suatu saat terdapat hal-hal baru di mana tidak ada instruksi terhadapnya, maka si wakil harus menunggu terlebih dahulu yang diwakilinya untuk mengeluarkan instruksi baru bisa dilaksanakan. Oleh karena itu teori ini kurang fleksibel sehingga menghasilkan teori baru yang disebut teori mandat bebas. Dalam ajaran ini dipelopori oleh Abesies di Prancis dan Blockstone di Inggris. Ajaran ini berpendapat bahwa si wakil dapat bertindak tanpa harus bergantung dari instruksi yang diwakilinya. Teori ini juga merupakan kebalikan dari mandat imperatif. Yang selanjutnya adalah teori mandat representatif. Mandat representatif ini adalah perkembangan dari mandat bebas. Di sini, wakil dianggap bergabung dalam suatu lembaga perwakilan atau parlemen. Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga si wakil sebagai individu tidak ada hubungannya dengan si pemilihnya, apalagi bertanggung jawabnya. Jadi parlemenlah yang harus bertanggung jawab pada rakyat. Kemudian teori organ. Teori organ ini dipelopori oleh von Geertz dan dilatar belakangi karena ketidakpuasan terhadap teori-teori sebelumnya, maka para sarjana pun mulai mencari teori baru yang kemudian disebut sebagai teori organ. Nah, dalam teori ini kemudian membahas bahwa negara merupakan suatu organisme yang memiliki alat perlengkapan sendiri seperti eksekutif, parlemen, dan juga rakyat. Dan alat-alat perlengkapannya tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri dan juga saling terhubung satu sama lain. Mereka menganggap bahwa sesudah rakyat memilih lembaga perwakilan, maka rakyat tidak boleh atau tidak perlu mencampuri lembaga tersebut, dan lembaga ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Nah, kemudian teori ini juga didukung oleh Paul Leben dan juga G. Jelinek. Menurut Leben, tidak perlu mempersoalkan hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya dari segi hukum. Rakyat dan parlemen adalah organ yang bersumber pada undang-undang dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Kemudian, menurut Jelinek, rakyat adalah organ primer. Akan tetapi organ ini tidak dapat mengatakan kehendaknya, maka harus melalui organ sekunder yaitu parlemen. Yang kemudian dan yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah teori sosiologi. Teori ini diusung oleh Ricker. Ricker menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat atau sosial. Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan akan benar-benar membela si kepentingan pemilih sehingga terbentuk lembaga perwakilan dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, dan lembaga-lembaga perwakilan tersebut tercermin dari lapisan masyarakat itu sendiri. Kemudian akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh rekan saya yang bernama Vika. Di sini saya akan menjelaskan teori hukum objektif dari Duguid, teori Gilbert Abrakian, dan teori Prof. Dr. A. Hugewerf. Teori hukum objektif yang dipelopori oleh Duguid, menurut teori ini, dasar dari hubungan antara rakyat dan parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat, sedangkan rakyat tidak dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraannya tanpa didukung wakilnya. Dalam menentukan wewenang pemerintah, jadi ada pembagian kerjanya. Hukum objektif inilah yang membentuk lembaga perwakilan itu menjadi suatu bangunan hukum dan bukan hak-hak yang diberikan kepada mandataris
yang membentuk lembaga perwakilan tersebut. 1. Rakyat atau kelompok sebagai yang diwakili harus ikut serta dalam pembentukan badan perwakilan, dan cara yang terbaik adalah melalui pemilihan umum yang menjamin terlaksananya solidaritas sosial. 2. Kedudukan hukum dari pemilih dan yang dipilih adalah semata-mata berdasarkan hukum objektif. 3. Dalam menjalankan tugasnya, si wakil harus menyesuaikan tindakannya dengan kehendak pemilihnya, bukan karena hubungan mandat, tetapi karena ada hukum objektif yang didasarkan pada solidaritas sosial yang meningkatnya. Lalu di sini ada teori Gilbert Apkarian. Menurutnya ada 4 tipe hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya, yaitu 1. Si wakil bertindak sebagai wali atau trustee. Di sini si wakil bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya. 2. Si wakil bertindak sebagai utusan atau delegate. Di sini si wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya. Si wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugasnya. 3. Si wakil bertindak sebagai politikus. Di sini wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali atau trustee, dan ada kalanya bertindak sebagai utusan atau delegate. Tindakannya tergantung dari isu yang dibahas. 4. Si wakil bertindak sebagai partisan. Di sini, si wakil sebagai sesuai dengan keinginan atau program dari partai si wakil. Setelah si wakil dipilih dari pemilihnya, maka terlepaslah hubungan dengan partai yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut. Terakhir, saya akan menjelaskan teori Profesor Dr. A. Hogerwer. Menurut sarjana ini, hubungan antara si wakil dengan yang diwakili ada 5 model, yaitu 1. Model delegate atau utusan. Di sini si wakil bertindak sebagai yang diperintah seorang kuasa, usaha yang harus menjalankan perintah dari yang diwakilinya. 2. Model trustee atau wali. Di sini si wakil bertindak sebagai orang yang diberi kuasa, yang memperoleh kuasa penuh dari yang diwakilinya. Jadi, dia dapat bertindak berdasarkan pendirian sendiri. 3. Model politikus. Di sini si wakil kadang-kadang bertindak sebagai delegasi dan kadang-kadang bertindak sebagai kuasa penuh. 4. Model kesatuan. Di sini si wakil dilihat sebagai wakil penuh dari seluruh rakyat. 5. Model diversifikasi. Di sini wakil dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial sosial atau kelompok tertentu. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan kami menunggu feedback dari Bu Fitria. Untuk kendalanya kami juga mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.